Diduga akibat korsleting listrik sejumlah rumah ludes terbakar. Warga korban kebakaran menangis dan panik berupaya menyelamatkan diri. Warga Jalan Suryanata, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur dikejutkan dengan kobaran api yang membakar sejumlah rumah yang berada di pinggir jalan. Besarnya kobaran api merambat ke sejumlah bangunan lainnya. Pemilik rumah panik tak bisa selamatkan barang berharga mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 5 toko dan 1 rumah tinggal yang dihuni 6 kepala keluarga hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api kita bangun rumah itu sudah api besar. Api lari. Dia langsung ambil nakas apa yang ada untuk menyelamatkan pertama kan. Itu aja. Kalau sumber apinya potongan apa dari mana, Pak? Apa itu? Sumber apinya kita kurang mengetahui, Pak. Tiba-tiba yang paling besar toko ini, toko Firman. Yang paling besar. Paling besar ya. Untuk kendala di jalan raya ya cukup aman. Kemudian lokasi air di paret-paret ada tersedia untuk relawan. Kebakaran ini ada menelan korban jiwa, Dan? Untuk sementara tidak ada. Ya, kejadian karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah Anyus melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. 4 truk berukuran besar hancur, 1 kernet truk tewas mengenaskan. Kecelakaan diduga akibat remblong. Kecelakaan maut 4 truk terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Lingkar Beton Selatan, Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat truk bermuatan plat baja melaju dari arah Jakarta menuju Lamongan, Jawa Timur dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba truk alami remblong di jalur tikungan menurun, hilang kendali dan menabrak truk yang berada di depannya. Kerasnya benturan, truk terlempar keluar jalur dan menabrak 2 truk dari arah berlawanan. Sejumlah truk terguling dan ringsek. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang kernet truk tewas tertabrak saat berusaha menyelamatkan diri. Saya biasa mas lagi jalan, ya biasa tahu-tahu ada kayak dari belakang disundul gitu. Ditabrak dari belakang berarti? Iya. Apa itu yang nabrak? Itu ya mobil yang Trailer itu. Ini mobil ini naik ke trotoar. Nah, terus? Naik ke trotoar. Jadi itu lipat lagi. Jadi saya posisi udah di ini trotoar. Oh. Nggak sadar. Kan angin habis, merem gak nuntuti saya mas. Hot rem tarik, rem trailer tarik, gigi masuk 3. Mesin mati langsung gelundung mas. Terus? Kernet saya itu mas, buka pintu, pintu kiri gitu mas. Saya gak konsentrasi ke depan, saya bagaimana menyelamatkan muatan ini saya mas gitu mas. Terus? Awalnya langsung kejadian gitu mas. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Mulyari Kendal. Kecelakaan ini ditangani kepolisian Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Akibat slip saat melaju di tanjakan, mobil pickup menabrak truk di Pemalang, Jawa Tengah. 6 penumpang luka-luka, 3 diantaranya terjepit badan mobil. Ya sabar ya Bu, sabar. 3 penumpang mobil pick-up luka-luka terjepit badan kendaraan usai ditabrak truk di jalan menurun di Desa Semingki, Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi di jalur menanjak, tiba-tiba mobil pick-up berpenumpang 6 orang alami selip ban, hilang kendali dan berputar arah. Mobil tertabrak truk yang berada di belakangnya. 6 korban dirawat di Rumah Sakit Mardatilah, Randu Dongkal, Pemalang. Salib di foto, kan di atas kan ada mungkin dia kan ada foto, ini rem kaca, mobilnya selip. Gitu ya. Selip itu menghindari motor tapi kaget akhirnya bisa hilang. Korban orang mana ini? Orang Moncol. Orang Moncol. Iya. Seluruh korban luka-luka masih dalam perawatan intensif. Kalau mobil lanangnya nyomerang, orang tak ada posisi posisinya
Akhirnya gue. Oh, berarti nyondol burine. Kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang gadis remaja ditemukan tewas di semak-semak di kebun depan rumahnya di Demak, Jawa Tengah. Didapati luka memar di wajah dan tubuh korban. Warga Dusun Kadilangun, Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang gadis 18 tahun siswa kelas 2 madrasah. Jasad korban ditemukan terbujur kaku di kebun depan rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Terdapat luka memar di wajah dan tubuh korban. Korban pertama kali ditemukan seorang bocah yang bermain di depan rumahnya. Umur berapa itu, Bu? Yang lihat 3 tahun. Berarti pertama lihat itu di situ. Anak kecil duduk sini. Oh, berdiri. Terus sing rada gede sithik niku tau sing dolenan cah loro wau to. nggih. Terus marani mriku, Mbah Kakong. Ana wong mati kae lho. Mati. Tapi menggerep ada. Piye mau miring kok piye? Miringnya. Korban diketahui pergi tanpa pamit sejak hari Selasa. Keluarga syok mengetahui korban tewas dalam keadaan mengenaskan. 1 hari. Itu pamitnya? Enggak pamit. Nggak ada pamit. Pergi. Itu pulang sekolah atau gimana? Enggak berangkat sekolah. Nggak berangkat sekolah. Setahunnya itu pergi sama siapa, Mbak? Enggak apa nak niku. Enggak izin no. Nggak izin. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan otopsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Kurang dari 24 jam pelaku pembunuhan seorang gadis yang ditemukan tewas di semak-semak depan rumahnya di Demak, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Ironis, pelaku ternyata kakak ipar korban. Pelaku yang memendam cinta, cemburu korban masih memiliki kekasih. Pelaku pembunuhan terhadap Fasikotul Nikah 18 tahun yang ditemukan tewas di semak-semak depan rumahnya di Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Ironis, pelaku ternyata Syarif Hidayat, 21 tahun, kakak ipar korban. Pembunuhan terungkap usai olah TKP. Polisi mencurigai ada kejanggalan dan beberapa bukti mengarah pada Syarif sebagai pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh siswa kelas 2 madrasah aliyah ini karena cemburu korban mengajak teman prianya ke rumah. Tersangka ini cemburu ya dengan korban karena si korban ini membawa laki-laki ke rumahnya. Memang sebelum nikah dengan kakak si korban, pelaku ini suka ya dengan korban. Pelaku mengaku masih memendam cinta pada korban. Sebelum menikah dengan kakak korban April lalu, pelaku sempat melamar korban namun ditolak. Meski telah menjadi kakak ipar, cinta pelaku terus bersemi, terlebih setelah tinggal satu rumah dengan korban. Kamu ada rasa suka dengan korban? Ya, sudah lama. Karena ingin sekali melamar. Karena dulu saya sudah menyiapkan sebuah lamaran untuk melamar dia, tapi ternyata dia malah menolak saya. Terus itu, kakaknya pulang dari pondok, saya ditarik dengan kakaknya, jadi saya menikahi kakaknya. Jadi korban masih adik iparmu ya? Ya, masih. Peristiwa berawal Selasa malam saat korban pulang usai membantu kakaknya berjualan es di Pelamongan Indah, Semarang. Pelaku yang cemburu menegur korban dan sempat mengajak berhubungan intim. Korban menolak, lalu dianiaya pelaku hingga pingsan. Sadis, dalam kondisi pingsan, korban diperkosa oleh pelaku. Saat korban siuman, pelaku kembali mengajaknya berhubungan intim. Korban tetap menolak dan dianiaya pelaku hingga tewas. Keji, pelaku memperkosa korban yang sudah tak bernyawa. Usai membunuh, pelaku membuang jasad korban ke semak-semak kebun yang berjarak 20 meter dari rumahnya. Pelaku terancam 20 tahun atau penjara seumur hidup
karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri dompet seorang jamaah yang tertidur di masjid. Pelaku mengambil uang dari dompet korban. Memantau situasi, pelaku berupaya mencuri dompet milik seorang sopir angkutan umum. Pelaku perlahan menarik dompet dari saku celana korban. Dengan tenang, pelaku mengambil uang korban. Usai mengambil uang, pelaku mengembalikan dompet ke dalam saku korban. Rp800.000 raib digasak pelaku. Berbekal CCTV, korban laporkan kasus ini ke polisi. Perampokan siang bolong terjadi di rumah warga di Ciputat, Tangerang Selatan. Seorang wanita pemilik rumah dan anaknya disekap pelaku. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.